Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Moderator untuk waktunya. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Wakil Menteri Kominfo untuk menyampaikan paparan dengan topik AI dan regulasi yang memayungi. Dan tadi malam diberitahukan poin-poin yang harus saya sampaikan, yaitu Artificial Intelligence atau AI di Indonesia, terus AI sebagai game changer dalam komunikasi, terus juga pergeseran profesi akibat AI, terus bagaimana komunikator ataupun humas memanfaatkan AI, dan regulasi AI di Indonesia. Baik, kita mulai paparan saya itu dengan menyampaikan bahwa saat ini sudah tumbuh berbagai teknologi. Ini diakibatkan karena perkembangan yang dramatis dalam computing power dan juga penurunan harga-harga dari alat ataupun device yang menggunakan computing power tersebut dalam 60 tahun terakhir. Nah, sehingga muncullah teknologi digital. Teknologi tersebut diantaranya adalah Internet of Things, terus juga generasi kelima dari teknologi komunikasi seluler, terus juga ada cloud computing, big data analytics, blockchain, dan artificial intelligence yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, teknologi tersebut saat ini membentuk suatu ekosistem yang sudah tentu efeknya akan lebih powerful dibandingkan jika teknologi tersebut bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya saat ini terjadi digitalisasi dan digitalisasi. Digitalisasi adalah konversi data maupun proses manual menjadi format yang bisa dibaca oleh mesin. Dari analog, maksud saya analog, berubah ke dalam format yang bisa dibaca oleh mesin. Masih saya yang tadi, maaf. Nah, terus kemudian juga teknologi tersebut, maaf belum masuk. Nah, ini teknologi tersebut juga mengakibatkan digitalisasi, yaitu penggunaan data dan juga teknologi digital beserta interkoneksinya, sehingga menyebabkan perubahan pada proses bisnis yang ada saat ini, atau juga menciptakan suatu proses bisnis baru. Nah, digitalisasi dan digitalisasi tersebut mengakibatkan transformasi digital. Jadi ini suatu transformasi itu yang merubah kultur, sehingga apa yang kita lakukan dalam sektor pertanian, perikanan, kesehatan, transportasi, manufacturing, mining, dan lain-lain itu sekarang mengalami perubahan proses bisnis. Mereka menggunakan teknologi sehingga terjadilah misalnya otomatisasi dalam proses bisnis mereka. Next. Nah, ini jadi tadi saya sampaikan bahwa salah satu teknologi yang muncul saat ini adalah artificial intelligence atau AI. AI itu saat ini banyak definisinya, jadi tidak hanya satu. Salah satunya menyebutkan bahwa AI itu adalah kemampuan dari program komputer ataupun mesin untuk berpikir dan belajar. Ada juga definisi dari yang lainnya, misalnya AI adalah sebagai cabang dari ilmu komputer yang menangani simulasi dari behavior, kecerdasan atau perilaku cerdas dalam komputer, atau kapabilitas dari mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Ada juga definisi yang menyebutkan ini merupakan area dari ilmu komputer yang menangani pemberian mesin kemampuan untuk terlihat bahwa mereka itu memiliki
kecerdasan manusia. Ada juga yang mendefinisikan yaitu sebagai kemampuan dari robot yang dikendalikan oleh komputer ataupun komputer digital untuk melakukan tugas-tugas yang umumnya terkait dengan benda cerdas ataupun makhluk cerdas. Ada juga yang mendefinisikan bahwa itu adalah mesin yang meniru fungsi kognitif dari manusia terkait dengan pikiran manusia seperti belajar dan juga pemecahan masalah. Berikutnya, nah dari sisi teknologi ataupun bidang ilmunya AI tersebut saat ini banyak dan akan terus berkembang gitu. Ini yang teridentifikasi saat ini sudah cukup banyak. Misalnya AI itu di bawahnya ada machine learning. Ini adalah suatu algoritma yang dilatih dengan data-data yang diberikan ke sistem tersebut sehingga dia bisa belajar gitu ya. Terus ada juga natural language processing. Ini adalah suatu bagian dari AI yang bisa mempelajari bahasa, bisa menafsirkan bahasa, bisa menerjemahkan bahasa. Ini aplikasinya sudah banyak kita gunakan saat ini. Terus juga ada computer vision. Kalau ini bagian dari AI yang fokus pada pengenalan gambar, pengenalan wajah, identifikasi objek. Aplikasinya misalnya ini pada biometrik ataupun pada kendaraan tanpa pengemudi, kendaraan tanpa awak. Ada juga robotik. Kalau ini bagian AI yang fokus pada pembuatan robot yang diberi tugas-tugas yang kompleks, tapi diberi kemampuan untuk juga belajar dan menyelesaikan permasalahan. Nah, dari satu subjek aja yaitu machine learning itu sebetulnya juga ada lagi cabang-cabang ilmu ataupun teknologi. Misalnya untuk machine learning tersebut ada supervised machine learning, ada unsupervised machine learning, ada juga deep learning. Di mana bagian dari deep learning adalah misalnya generative AI yang mungkin kita kenal saat ini penggunaannya lewat ChatGPT ataupun BART gitu ya. Ada juga large language models. Berikutnya, nah terkait dengan perkembangan artificial intelligence di Indonesia saat ini, pemerintah Indonesia sudah membuat kerangka kerja untuk mendukung pembangunan atau pengembangan AI di Indonesia, yaitu dengan adanya Strategi Nasional atau STRANAS, kecerdasan artifisial. Ini yang diperkenalkan pada tahun 2020. STRANAS tersebut berisi panduan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk memajukan berbagai aspek kehidupan seperti perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dari sisi industri, saat ini juga industri-industri di Indonesia sudah berperan besar dalam mendorong perkembangan AI. Nah, banyak perusahaan swasta yang sudah menyadari potensi AI untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan dan juga untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Misalnya di sektor perbankan telah digunakan teknologi AI untuk analisis risiko dan deteksi penipuan. Terus juga perusahaan e-commerce telah mengintegrasikan chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan. Juga kalau kita melihat startup, saat ini juga bermunculan startup di Indonesia itu yang mengembangkan inovasi baru dan meningkatkan ekosistem AI di tanah air. Contohnya startup yang sukses di Indonesia adalah Kata.ai, Noteplex, atau juga Prosa.ai, Clue, dan Zenius. Terus startup ini menawarkan solusi AI untuk berbagai sektor seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, dan logistik. Next. Bapak dan Ibu sekalian, bila kita melihat kontribusi AI pada pendapatan domestik bruto di ASEAN pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan akan berkontribusi sepertiga dari kontribusi kawasan, yaitu sebesar 366 miliar dolar Amerika Serikat. Ini jumlah yang sangat besar. Nah, ini
kalau dibandingkan dengan nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022, ini hampir 5 kalinya. Kita mempunyai nilai ekonomi digital tahun 2022 sebesar 77 miliar dolar AS. Sementara tahun 2030 AI diproyeksikan berkontribusi sebanyak 366 miliar dolar, jadi hampir 5 kalinya. Walau demikian, untuk mencapai proyeksi tersebut ada tantangan dalam pemanfaatan AI. Sejak tahun 2012 sampai 2022 terdapat peningkatan jumlah insiden terkait AI yang jumlahnya 26 kali lipat. Sudah tentu meningkatnya insiden tersebut seperti disinformasi yang bisa memanipulasi opini publik dan juga menyulut perselisihan itu akan bisa menyebabkan gangguan maupun kekacauan dalam pelayanan publik, ketertiban sosial maupun stabilitas ekonomi. Berikutnya, terus bagaimana AI dalam dunia humas? Ini sesuai dengan permintaan bahwa saya harus menyampaikan ini. AI sudah tentu ini menjadi game changer dalam komunikasi atau kehumasan. AI ini membantu tenaga humas dalam berbagai tugas dan tantangan. Misalnya pembuatan konten ini yang paling penting karena ini tugas inti dari kehumasan. Sudah tentu ini akan menghemat waktu dan sumber daya, sehingga tenaga humas itu akan bisa menggunakan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih strategis. Terus juga kemampuan AI untuk komunikasi yang dipersonalisasi ini bisa memungkinkan Bapak Ibu di dunia kehumasan untuk memberikan informasi tertentu kepada halayak tertentu ya, yang sudah dipetakan menggunakan AI, sehingga informasi yang diberikan itu lebih tepat sasaran sehingga meningkatkan efektivitas dan dampak komunikasi. Terus juga AI bisa melakukan manajemen krisis. Kita tahu bahwa AI bisa melakukan analisis, istilahnya itu kalau kemarin di pemilu itu kita selesai debat, di debat capres ada informasi dari dari media massa, misalnya calon A misalnya mendapat sentimen negatif, calon B positif dan seterusnya. Nah, itu adalah kemampuan dari AI gitu untuk menganalisis sentimen. Artinya kalau sentimen negatif itu kan krisis. Nah, dengan AI itu tenaga humas bisa melakukan manajemen krisis tersebut, melakukan langkah-langkah antisipasi jika terjadi sentimen negatif gitu. Dengan demikian akan meningkatkan reputasi di mana tenaga humas tersebut bekerja, atau bisa meningkatkan reputasi dari klien dari humas. Sudah tentu ini membantu tenaga humas ya sangat banyak. Terus juga yang berikutnya adalah AI dapat melakukan pengukuran kinerja. Jadi hasil kerja Bapak Ibu sekalian itu dapat ditelusur, dapat ditunjukkan, dan dengan demikian kita bisa melihat sejauh mana target kita tercapai, dan untuk itu kita bisa meningkatkan kinerja kita. Nah, inilah poin-poin yang menjadi game changer untuk dunia humas. AI juga merangsang kreativitas manusia ya, terus juga memberikan ide dan inspirasi serta mendukung pengumpulan dan pengolahan data. Berikutnya, bagaimana pengaruh dari AI terhadap pekerjaan ataupun profesi. Memang ini jadi concern semua pihak ya. Ada yang merasa terancam karena pekerjaan akan hilang dengan adanya AI ini. Nih, saya coba melihat data ataupun pernyataan dari riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs. Dia menyampaikan bahwa akan terjadi 300 juta
orang kehilangan pekerjaan dikarenakan penggunaan generatif AI gitu dalam tahun-tahun mendatang. Nah ini pekerjaan apa saja yang akan hilang tersebut. Riset tersebut menyampaikan bahwa itu adalah pekerjaan yang bersifat rutinitas dan repetitif seperti pekerjaan administrasi, entry data, dan layanan pelanggan. Namun juga ada hasil riset dari ahli lainnya, misalnya ada ahli yang menulis dalam artikel Harvard Business Review menyatakan bahwa perusahaan yang menggantikan manusia dengan AI akan tertinggal. Artinya manusia itu nggak bisa dihilangkan, manusia tetap diperlukan gitu. Hanya mungkin nanti bidang kerjanya yang berubah gitu. Malah pekerjaan akan bertambah, bukan pekerjaannya yang di layoff atau diganti gitu. Nah, orang-orang tersebut adalah orang yang memiliki kreativitas, bisa memecahkan masalah, terus juga bisa berinteraksi dengan manusia lainnya, juga yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan keterampilan tinggi. Nah, itu yang akan dibutuhkan pada era AI ini. Nah, jadi pekerjaan yang kemungkinan besar tercipta atau ditingkatkan adalah yang terkait juga dengan keilmuan AI dan juga pembelajaran mesin, analisis data, terus juga pengembangan perangkat lunak, pemasaran digital, dan lain-lain. Berikutnya, bagaimana dengan profesi humas? Nah, ini saya juga kemarin menjadi pembicara di Asosiasi Akuntan Indonesia. Di situ juga ada kekhawatiran gitu ya. Kenapa ini AI gitu, kok bisa punya potensi untuk menghilangkan pekerjaan akuntan? Tapi saya juga optimis itu sebetulnya mereka juga tidak akan kehilangan pekerjaan, hanya terjadi pergeseran aja gitu untuk kemampuan mereka itu. Nah, kalau untuk tenaga komunikasi atau humas, ini karena pekerjaannya berkaitan dengan menciptakan, mengelola, dan menjaga reputasi dan citra suatu organisasi atau suatu individu, ini sering memerlukan keterampilan yang tidak dimiliki oleh AI. AI tidak bisa misalnya melakukan persuasi, gitu ya. Terus juga memiliki kecerdasan emosional. Gitu. Nah, ini menjadi optimisme bagi tenaga humas untuk tetap eksis dalam tahun-tahun ke depan. Jadi karena mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk hilang pekerjaan akibat adanya AI. Nah, AI dapat menawarkan banyak manfaat dan peluang seperti yang saya sampaikan tadi, karena AI adalah game changer. Jadi manfaatkan game changer tersebut oleh tenaga humas. Berikutnya, nah untuk memanfaatkan AI secara maksimal, petugas humas itu harus menggunakan AI sebagai alat yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka, target-target kerja maksudnya. Terus juga harus mempelajari keterampilan baru dan ikut terus memantau tren dan perkembangan terkini dalam AI. Terus juga diharapkan dapat menggunakan AI untuk membantu pembuatan konten, terus komunikasi yang dipersonalisasi, manajemen krisis, dan pengukuran kinerja. Terus juga harus tetap bersikap etikal atau menjaga etika lah ya, dan juga bertanggung jawab dalam menggunakan AI serta menghormati privasi dan hak klien ataupun audiens dari tenaga humas. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, AI adalah teknologi canggih yang dapat memberikan banyak manfaat, namun juga banyak risiko bagi masyarakat. Manfaatnya sudah saya sampaikan tadi, tapi ada risiko yang muncul dari AI tersebut. Antara lain pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terus juga gangguan terhadap demokrasi, dan kerugian terhadap individu ataupun kelompok. Nah, AI dapat melanggar hak asasi manusia dengan berbagai cara,
Bergantung pada cara AI dirancang, dikembangkan, diterapkan, dan digunakan. Beberapa risiko yang mungkin terjadi adalah diskriminasi ataupun bias. AI dapat menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak akurat yang mendiskriminasikan individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik mereka seperti gender, ras, etnis, agama, disabilitas, usia, ataupun yang lainnya. Ini sangat merugikan kalau misalnya kita mengikuti rekrutmen, sementara rekrutmen tersebut dilakukan menggunakan aplikasi dan aplikasi tersebut dibuat dengan bias gitu. Misalnya aplikasi tersebut ternyata cenderung untuk meluluskan orang berkulit putih, cenderung menafikan orang berkulit hitam misalnya gitu, atau mungkin dengan agama tertentu dia meloloskan agama tertentu dan menolak agama yang lain. Nah, ini bias yang sangat berbahaya. Jadi ini perlu diantisipasi nantinya. Terus juga pelanggaran terhadap privasi dan perlindungan data. Nah, AI dapat mengumpulkan, memproses, dan membagikan data pribadi dalam jumlah besar tanpa persetujuan, sepengetahuan atau kendali subjek data. Nah, kalau kita menggunakan misalnya saat ini ChatGPT ataupun menggunakan, kalau saya sih biasanya pakai Copilot ataupun Bing ya dari Microsoft. Nah, itu data dia tuh banyak sekali. Data-data tuh mungkin dia ambil tuh dari sumber-sumber yang sebetulnya memerlukan pelindungan hak cipta gitu, tapi mereka ternyata mendapatinya. Ya bisa aja alasannya dengan mengambil dari yang ilegal, bisa aja kan. Nah, ini akan sangat merugikan jika data tersebut terkait dengan privasi gitu ya. Jadi ini akan membuat kita rentan terhadap berbagai bahaya seperti pencurian identitas, penipuan, terus juga serangan cyber atau manipulasi. Terus juga gangguan terhadap kebebasan berekspresi dan juga kebebasan untuk mendapat informasi gitu. AI dapat membatasi atau mendistorsi akses, produksi, dan penyebaran informasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. AI dapat digunakan untuk menyensor, menyaring, atau memanipulasi konten seperti berita, postingan media sosial, atau komentar online. Mungkin ada yang aktif di TikTok, mungkin di antara hadirin itu mungkin juga pernah mengalami atau melihat orang lain misalnya ternyata terblokir atau tersensor dalam melakukan penyampaian informasi. Nah, itu jenis itulah yang apa namanya tuh, kalau tidak tepat gitu yang dilakukan dalam penyensoran tersebut, itu akan berakibat terhadap kebebasan berekspresi atau menyampaikan informasi. Terus juga gangguan terhadap partisipasi dan demokrasi ya. AI dapat mempengaruhi kemampuan dan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan hak-hak mereka. Nah, AI dapat digunakan untuk memantau, melacak, atau membuat profil orang-orang. Ini bahayanya ini, terutama mereka yang aktif atau vokal dalam masyarakat sipil, seperti membela hak asasi manusia, jurnalis, atau aktivis. Nah, AI juga dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengganggu proses pemilu, seperti manipulasi hasil pemungutan suara ataupun penghitungan suara, yang sudah tentu dapat mempengaruhi legitimasi dan integritas dari lembaga demokrasi. Nah, untuk itu maka kita perlu membuat regulasi gitu supaya hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Nah, untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo menyusun regulasi dengan melakukan juga benchmark gitu, karena kita menyadari bahwa AI itu tidak dibatasi ruang. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan standar yang digunakan bersama di seluruh dunia. Dan kebetulan saat ini ada standar yang diterbitkan oleh
UNESCO terkait dengan etika penggunaan AI gitu ya. Nah, berdasarkan standar yang diterbitkan oleh UNESCO tersebut, ada sekitar 10 standar etika yang harus dipenuhi. Yang pertama, proporsionalitas dan tidak merugikan siapapun. Ini pemanfaatan AI tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Terus yang kedua adalah keselamatan dan keamanan. Nah, bahaya yang tidak diinginkan serta kerentanan terhadap serangan ini harus dihindari dan ditangani oleh pembuat AI. Terus juga hak terhadap privasi dan pelindungan data harus diperhatikan. Jadi pencipta AI itu harus menjamin privasi pengguna serta menetapkan pelindungan data sepanjang siklus hidup AI sejak desain sampai produk AI itu jadi. Terus juga harus ada partisipasi multi pemangku. Jadi kepentingan serta tata kelola kolaborasi yang adaptif harus dipertimbangkan karena AI itu harus menghormati hukum internasional dan kedaulatan nasional tiap negara. Jadi ini dalam pembuatan AI itu kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak hanya di lingkup nasional tapi juga di lingkup internasional. Terus juga harus ada kebertanggungjawaban atau akuntabilitas. Artinya sistem AI itu harus dapat diaudit atau dilacak. Terus harus ada transparansi, yaitu pemanfaatan AI bergantung pada transparansi pembuatnya. Kenapa? Karena kita perlu tahu AI mereka itu seperti apa gitu. Jadi kalau terjadi permasalahan, kita bisa dengan mudah membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi misalnya untuk algoritmanya seperti apa itu kita harus beri hak kepada masyarakat ataupun pengguna dari AI yang kita buat. Terus harus ada pengawasan dan penentuan hidup manusia ya. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sistem AI tidak menggantikan tanggung jawab dan akuntabilitas utama manusia. Jadi kalau misalnya kita membuat AI yang dioperasikan pada drone misalnya, itu tetap yang tanggung jawab itu ya pembuatnya gitu. Jangan pas kejadian drone itu nabrak gedung atau menabrak orang, kita tidak bisa menyalahkan drone-nya gitu. Tapi kita tetap ini harus meminta tanggung jawab dan akuntabilitas utama dari manusianya. Terus juga keberlanjutan hidup umat manusia nih. Teknologi AI harus terus diawasi dan dinilai dampaknya terhadap keberlanjutan hidup manusia. Terus juga harus ada kesadaran dan literasi ya. Pemahaman publik tentang AI ini harus terus dikumandangkan melalui edukasi. Jadi si pembuat algoritma AI harus melakukan edukasi juga gitu. Jadi harus ada program-program keterlibatan dari masyarakat. Terus yang berikutnya adalah pembuat algoritma AI itu harus menetapkan prinsip keadilan dan non diskriminatori yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Bagaimana kalau terjadi bias gitu ya, itu akan merugikan orang, itu harus dihindari gitu. Jadi ini artinya kita harus inklusif gitu ya. Jadi AI tersebut aplikasinya harus bisa bersikap adil untuk semua orang. Nah, kita juga belajar dari negara-negara lain dalam menyusun regulasi tersebut. Kita coba benchmark dengan Singapura ya, di mana mereka sudah punya rangka kerja pengaturan atau tata kelola AI itu sejak tahun 2020 ya. Di sana ada struktur dan perhitungan tata kelola internal dari si pembuat algoritma AI. Terus juga ada peran keikutsertaan manusia dalam AI, itu ketentuan-ketentuannya ya. Ada juga manajemen operasional, interaksi dan komunikasi pemangku kepentingan tadi seperti disampaikan oleh saya, itu tercakup dalam standar etik UNESCO. Terus juga ada Cina, mereka ini juga baru tahun 2023 menyusun regulasi rekomendasi algoritma di internet, terus ketentuan seputar teknologi deep sintesis,
terus juga ada ketentuan sementara tentang pengelolaan generatif AI. Terus juga ada regulasi yang diterbitkan oleh Uni Eropa. Nah itu kita jadikan referensi dalam menyusun aturan AI di Indonesia. Berikutnya. Nah ini kebijakan tata kelola AI di Indonesia. Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah menerbitkan Stranas Kecerdasan Artifisial untuk 2020 sampai 2045. Ini merupakan roadmap penerapan AI, termasuk di dalamnya ada bagaimana kebutuhan infrastrukturnya, terus juga bagaimana tata kelola datanya, bagaimana terkait risetnya, bagaimana terkait inovasi dan di industrinya, terus juga kebutuhan talenta AI Indonesia. Ini bahannya bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian ya, karena ini bersifat publik. Terus juga itu tadi dari sisi strategi nasional ya, kebetulan itu dikembangkan oleh dulu BPPT, sekarang jadi BRIN ya. Nah, bagaimana dengan Kominfo? Kementerian Kominfo juga sudah menyusun regulasi terkait AI yang dirasakan awalnya pada Undang-Undang ITE dan juga PP tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Nah, ini kemudian kita keluar Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2021. Jadi ini udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya keluar. Kita sudah menyusun regulasi AI gitu. Tapi domainnya ini adalah untuk programmer AI. Seperti nanti bisa dilihat pada slide berikutnya. Next. Tapi ini inisiatif tersebut yang saya sampaikan pada slide sebelumnya ini sebetulnya diawali juga oleh inisiatif dari BPS. BPS sebetulnya menerbitkan KLBI, jadi klasifikasi apa namanya tuh lingkup usaha ya. Jadi klasifikasi baku lingkup usaha Indonesia. Nah, ini di sana muncul ketentuan terkait AI. Gitu. Kemudian dari situ baru pada tahun 2021 Kominfo menetapkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 yang mengatur di dalamnya ada blockchain, ada AI dan juga IoT. Di situ artinya Kominfo mengambil tanggung jawab sebagai penampu AI gitu ya. Kita juga melakukan kajian teknologi baru, terus kita juga pada tahun 2023 mencoba untuk melakukan implementasi AI, dan artinya kita ingin mengimplementasikan Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tadi. Nah, tapi ternyata belum. Nah, mundur ke tahun 2024. Nah, 2023 kemarin kita coba menyusun dulu surat edaran tentang etika AI. Nah, kemudian tahun ini nanti akan diaplikasikan baik Permen Kominfo nomor 3 tahun 2021 maupun surat edaran Menteri. Jadi di sini banyak yang terlibat ya untuk penyusunan regulasi tersebut. Yang pertama tadi sudah tentu BPS, terus juga ada BPPT, ada Kominfo, ada sumber informasi dari UNESCO, ada juga dari International Telecommunication Union, ya, kemudian juga ada peran ini sekarang BRIN ya, dulu BPPT. Nah, berikutnya, oke. Nah ini tadi saya sampaikan untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Di situ ada kategori untuk 62015. Nah, itu disebutkan ada aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial. Nah, kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan dengan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi AI, termasuk bagian dari AI seperti machine learning,
natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya. Berikutnya, nah ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 2021 tersebut. Dia disebutkan di sini ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya tuh dibatasi untuk pemrogramannya. Mungkin bisa dibaca ya. Kebaca, mudah-mudahan kebaca. Terus juga kalau di depan nggak kebaca ya Pak Moderator. Kecilan. Iya. Jadi di situ apa namanya, ada ketentuan mengenai persyaratan khusus, misalnya ini harus melakukan kegiatan aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan AI. Ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus juga ada sarananya apa ya, sarana yang diperlukan dalam lingkup usaha pemrograman AI tersebut seperti apa, terus struktur organisasi SDM dari usaha pemrograman AI tersebut seperti apa. Terus juga ada klasifikasi lain, yaitu kalau mereka memberikan jasa konsultasi, analisis dan pemrograman. Ini ketentuannya juga dia harus mencakup subset dari AI yang saya sebutkan tadi gitu ya. Terus juga ada pelaksanaannya. Pelaksanaan itu dari ketentuan-ketentuan yang berlaku itu mereka harus melakukan self assessment. Jadi mereka menilai diri sendiri gitu. Nah, dari penilaian terhadap diri mereka, terhadap kepatuhan terhadap aturan yang ada, itu dituangkan dalam laporan. Kemudian laporan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian Kominfo, yaitu kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Nah, selain itu dari sisi Kominfo juga melakukan penilaian ya terhadap tadi laporan, kemudian juga melakukan yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan itu artinya proaktif gitu, turun ke pasar atau turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana si pengusaha yang melakukan pemrograman AI tersebut memenuhi ketentuan. Atau bisa juga turun karena ada laporan. Misalnya ada laporan dari pengguna AI bahwa AI yang dipakai tersebut berbahaya misalnya gitu. Nah, kita turun ke lapangan terus melakukan pemeriksaan. Barangkali itu inti dari Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2021 khusus untuk AI. Yang berikutnya, nah, tahun lalu juga kami menerbitkan ini kebijakannya. Kalau tadi regulasi, ini kebijakan. Ini ada surat edaran Menteri Kominfo. Maaf, ini Kominfonya tidak tertulis. Ini SE Kominfo nomor 9, Menteri Kominfo ya, SE Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Tadi saya sampaikan bahwa ada berbagai sumber, misalnya dari UNESCO, dari Uni Eropa atau negara-negara lain. Nah, intinya mereka pun menerapkan ketentuan tentang etika. Nah, kita pun mencoba untuk menerapkan itu. Tapi untuk tahap awal kita mencoba untuk menerbitkan surat edaran dulu aja gitu. Jadi tidak binding secara legal gitu ya. Nah, di situ ada poin-poin yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang membuat ataupun memprogram AI, termasuk yang tadi itu ada keamanan data, terus juga transparansi dan lain-lain. Barangkali kalau nanti diperlukan bisa di email ke saya mengenai kopi dari aturan ataupun regulasi tersebut. Ini alamat emailnya ada di slide berikutnya. Enggak ada ya. Tapi bisa di ini ya. Maaf. Boleh minta emailnya Pak? Ya. Bisa ke hadiana@
@postel.go.id. hadiana@postel.go.id. Kalau lupa nanti boleh hubungin redaksi Economics ya. Iya, panitia. Nanti kita relay ke Pak Hadiana. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadiana, tepuk tangan buat beliau. Memang AI ini lumayan seru ya Pak ya. Saya tadi yang kata Stanford itu bahwa hoax politik itu sampai 26 kali lipat dalam 10 tahun. Itu saya juga pernah baca tuh Pak. Kalau nggak salah di Asia Tenggara itu hoax politik itu mungkin sekitar 20% dari hoax yang beredar gitu. Itu dibuat oleh AI, bukan dibuat oleh manusia ya, 20% ya. Jadi kita di sini ribut, padahal sebenarnya sebagian itu dibuat oleh mesin gitu ya. Tapi kitanya yang ribut sendiri. Dan kemampuan AI untuk belajar itu setiap 4 tahun tuh menjadi 2 kali lipat. Jadi AI menjadi 2 kali lebih pintar setiap 4 tahun. Kalau hari ini kita bikin press release sama bagus dengan press release yang dibikin oleh AI, tapi 2 tahun lagi nanti yang dibikin oleh AI itu 2 kali lebih cepat atau 2 kali lebih bagus dari kita gitu. Ya, jadi nggak ada salahnya kalau dibilang kita setiap hari mungkin harus 10-15 menit belajar mengenai penggunaan artificial intelligence ya, untuk menulis rilis, untuk menganalisa dan lain sebagainya gitu. Nah baik, terima kasih Pak Andiani. Mungkin saya nggak masuk ke dalam sesi tanya jawab Pak Andiani ya, tapi teman-teman tadi bisa email langsung ke hadiani@postel.go.id atau melalui redaksi Economics untuk disampaikan kepada beliau untuk pertanyaan dan diskusi dengan informatika ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi kepada Insinyur Muhammad Hadiana, Staf Ahli Menteri Bintang Teknologi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Ada sedikit. Baik. Silahkan, mungkin waktunya masih. Kita udah nggak ada waktu. Oke, baik. Sudah mohon maaf Bapak Ibu Bro dan Sis karena waktunya terbatas, jadi kita tidak ada tanya jawab untuk yang sesi ini. Namun jika ada pertanyaan nanti silahkan hubungi tim redaksi. Ada kenang-kenangan dari The Economics, silahkan Bapak Alex Mulya untuk dapat menyerahkan bersama dengan Bapak Arif Hatta. Silahkan. Baik, silakan foto bersama terlebih dahulu.